Memang klaim ini merupakan salah satu klaim bombastis daripada para polemikus Muslim, ya. Saya mau katakan bahwa ini pikiran para polemikus yang otaknya buntu dan bersumbu pendek sehingga mudah rusak seperti itu. Ketika mereka membuka mulut, pasti menjerumuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka, nabi mereka, dan kitab mereka di dalam jurang dan menguburkannya tanpa ampun begitu. Jadi ini orang-orang bermasalah dengan otak mereka dan mulut mereka. Karena mereka sibuk dengan ajaran orang lain tetapi lupa dengan ajarannya sendiri. Akibatnya apa? Mereka serunduk sana, serunduk sini, menabrak apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi mereka Muhammad di dalam sunnah atau di dalam hadis. Nah, inilah para polemikus ini tanpa mereka sadari, mereka nabrak ajaran-ajaran Tuhan dan Nabi mereka sendiri. Nah, ketika mereka membuka mulut selebar-lebarnya kayak mak lampir kesengat atau kesambet petir, lalu mereka majukan congor mereka pakai mic, speaker, toa serta alat elektronik yang dalam ya yang adalah hasil karya orang yang mereka sebut sebagai orang kafir, orang yang tak bertuhan. Kemudian mereka mengklaim dengan berkata, Yesus itu Muslim loh, Ten. Sadar enggak lo? Buktinya tuh loh. Yesus itu kalau sholat itu sujud gitu. Tidak seperti lu, tidak seperti ente gitu. Nah, dengan monyong mereka tuh panjang bermeter-meter ke depan gitu. Nah, ini adalah makhluk yang tak tahu malu. Gitu. Mereka sudah pakai alat temuan orang-orang Kristen, orang Yahudi, yang mereka klaim sebagai orang kafir gitu. Nah, ini orang-orang yang tidak tahu malu memang. Nah, ketika mereka mengklaim bahwa Yesus adalah seorang Muslim dengan menyodorkan bukti bahwa Yesus sujud saat sholat, mereka lakukan ini bukan tanpa alasan. Mereka punya alasan. Nah, dalam hal ini, mereka lari sekencang-kencangnya kayak anjing kesurupan setan dari gua hantu gitu. Ya, si buta yang bertapa di gua hantu, yang baru turun dari hutan rimba dan masuk ke taman indah nan permai gitu. Inilah mereka. Nah, kemudian mata mereka membelalak ketika menemukan berlian yang tidak pernah mereka lihat dan temukan di tempat mereka. Nah, Taman Indah Nan Permai yang saya maksudkan sini adalah Alkitab. Khususnya kitab Injil Matius. Pasal 26 ayat 39. Nah, ayat yang sering mereka datangi. Ini bro. Silakan di share screen. Matius pasal 26 ayat 39. Ini ayat favorit mereka yang sering mereka datangi. Dan mengklaim Yesus adalah seorang Muslim. Dengan sujud ketika berdoa. Begitu. Oke Pak, oke. Ya, bisa di share screen Matius pasal 26 ayat 39, bro. Sudah bisa, bro, untuk share screen? Ya, Matius 26 ayat 39. Coba saya share screen-nya. Kalau belum ada yang share screen. Ini adalah ayat favorit yang sering kali mereka datangin dan mengklaim bahwa Yesus itu seorang Muslim. Matius berapa, Om Bram?
Matius pasal 26 ayat 39. Matius 26. Oke, saya udah masuk Matius 6. Oke, berarti masuk ke Matius 26. Ayatnya Ayat 39. coba saya ingin ya. Ayat 39. Oke. Oke. Ya, di situ dikatakan maka ia maju. Saya bacakan ya, 39 ya. Silakan, Bu. Oke, Bu. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, mereka mengklaim bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim karena dia ketika berdoa, sholat itu sujud. Nah, ini klaim mereka. Jadi mereka punya alasan mendatangi ayat ini. Nah, melihat kelakuan para polemikus ini, saya teringat dengan sebuah pepatah kuno yang indah dan cocok dengan mereka, yang bunyinya itu demikian. Ada yang berisik, mungkin tolong di mute dulu. Ya, ada yang berisik ya. Ya, saya ulangi ya, bahwa ketika melihat kelakuan para polemikus ini, apa mungkin saya? Silakan, saya akan coba mute semua kecuali Om Bram. Silakan Om Bram. Ya, jadi melihat kelakuan daripada para polemikus ini, saya teringat dengan ada sebuah pepatah kuno yang cocok dengan mereka, yang bunyinya seperti anjing kembali kepada muntahnya sendiri. Gitu. Ini pepatah orang-orang tua zaman dulu, ya. Tapi sepertinya pepatah ini diinspirasi oleh kata Alkitab sendiri yang bunyinya di dalam Amsal pasal 26 ayat 11. Ayat Amsal 26 ayat 11, Bu. Amsal 26 ayat 11. Iya. Jadi pepatah ini sepertinya terinspirasi dari ayat Alkitab ini. Karena ini lebih kuno ya. Amsal 26 ayat 11. Karena bahasa Indonesia itu kan belum ada ketika Salomo kan menulis ini ya. Bahasa Indonesia belum ada masalahnya. Ayatnya berapa tadi Om Ram? Ayat 11. Oke. Timbangan kok 20 kok 16 sih? Saya Amsal 26 ya. Amsal 26. Seperti 26 seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Iya, jadi ini mereka mengulangi kebodohannya berkali-kali walaupun sudah dijawab berkali-kali. Mereka tetap dengan kebodohannya, kedunguannya mereka datang dan terus klaim menerus. Jadi seperti itu, anjing kembali kepada muntahnya. Orang-orang ini adalah orang bebal, para polemikus ini. Sangat amat bebal. Gitu. Jadi betul lah pepatah itu. Seperti anjing kembali kepada muntah dan seperti kata Alkitab bahwa seperti anjing kembali kepada muntahnya. Demikianlah orang yang bebal. Mereka ini orang bebal. Mereka nggak butuh penjelasan kita. Mereka hanya bisa mengklaim. Mereka hanya bisa bertanya terus tanpa butuh jawaban. Karena mereka punya jawaban sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan congor mereka yang mengklaim Alkitab sudah diubah, palsu, kitab pagan lah,
Tetapi dengan congor yang sama, mereka datang mengais seperti anjing dan ayam yang mendatangi apa yang mereka klaim sebagai hal busuk itu. Dan mengais-ngais mencari pembenaran terhadap agama dan iman mereka, serta apa yang mereka miliki. Ini benar-benar sangat ironis. Gitu. Ini luar biasa. Ya. Memang ya, hal ini diakui bahwa para polemikus ini tidak dapat bernapas. Mereka tidak dapat hidup tanpa mereka harus menyelam ke dalam Alkitab. Enggak bisa. Coba kalau kita tanya tentang iman mereka, tentang Tuhan mereka, tentang nabi mereka, tentang semua hal, mereka pasti lari ke Alkitab. Jadi kalau tidak ada Alkitab, mereka itu mati lemas. Ya, mati lemas gitu. Jadi semua pertanyaan kita, mereka jarang lihat di kitab mereka, pasti lari cari pembenarannya di Alkitab. Itulah mereka. Nah, sekalipun saat menyelam, jidat mereka dan congor mereka itu terbentur karang tajam di dalam Alkitab. Sehingga mereka benjol-benjol dan congor mereka hancur berantakan gitu loh. Mereka nanti menyelam dalam Alkitab. Alkitab itu hajar mereka. Bapak belur gitu. Nah, mari kita kembali ya ke klaim Yesus Muslim dengan bukti Yesus sujud saat berdoa. Ya, atau saat sholat dalam Matius 26 ayat 39 tadi. Ini mengerikan. Ya, mengapa? Para polemikus ini benar-benar dungu tolol. Ya, ketika mereka membaca Matius pasal 26 ayat 39 pada kalimat ini. Ya, mereka hanya mengutip kata ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Gitu. Nah, ketika mereka baca sampai di situ, mendadak mereka mengalami buta permanen. Karena mereka stroke berat. Jadi mereka stroke berat di situ. Sehingga apa? Congor mereka kaku kayak apa? Kayak daging babi di dalam freezer. Gitu, membeku. Serta otak mereka itu beku seperti gundukan es di daerah kutub sana. Jadi nggak bisa apa-apa lagi setelah mereka baca sampai di situ. Mereka mengalami kejang-kejang yang tidak bisa diobati. Ini luar biasa, ya. Mengapa congor mereka tidak mampu mengucapkan sapaan Yesus yang mengatakan, "Ya Bapakku"? Kenapa sampai di Yesus maju sedikit sujud dan berdoa, lalu mereka stroke di situ? Mata mereka langsung putih-putih kayak orang mau mati. Mereka kenapa tidak melanjutkan kepada kalimat "Ya Bapakku", ucapan Yesus di situ? Kenapa? Karena mereka takut kebodohan dan kedunguan mereka ditelanjangi. Jadi para polemikus, kamu takut kan baca selanjutnya kan? Karena kalian kan takut ditelanjangi sehingga menjadi bugil dan menjadi tontonan seluruh dunia kan? Ini persoalan kalian. Itulah polemik kalian. Ya. Kalian kan takut orang pada murtad kan? Kalian takut loh. Ketika kalian ungkapkan itu, orang akan murtad. Karena orang akan tahu kebodohan kalian, tahu kedunguan kalian, tahu ketidakbenaran kalian. Melihat ketidakmampuan kalian, mengekspos ajaran kalian sendiri. Nah, sejak kapan Tuhan kalian itu atau Tuhan para polemikus ini dipanggil sebagai Bapa? Kapan? Coba jawab ya. Nanti semoga ada yang masuk di sini. Kalau sudah tidak sabaran, ya belajar sabar ya. Nanti setelah ini baru kita boleh tanya dan kalian pun boleh tanya. Ya, kapan? Pertanyaan kita tuh kapan Tuhan kalian polemikus itu
disapa sebagai Bapa, dipanggil sebagai Bapa gitu oleh Yesus. Bukankah kalian sedang mempertontonkan kebodohan dan ketololan serta kedunguan kalian, bahwa kalian tidak tahu, menahu, dan tidak mengerti kitab kalian sendiri? Bukankah ini adalah pelecehan terhadap Tuhan kalian dan kitab kalian sendiri? Kalian sadar tidak? Kalian sedang melecehkan Tuhan dan kitab kalian. Dengan pertanyaan, kapan Tuhan kalian disebut sebagai Bapa? Nah, saya hanya kutip, nanti kalau kalian masuk ke room ini, nanti kalian kasih penjelasan ya, seperti Pak Dani minggu lalu ya. Nah, orang seperti itu kita hargai ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas atau surah 12 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dalam kurung Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Nah, jadi di sini Tuhan kalian itu menolak bahwa Allah itu punya anak. Lah Yesus di sini panggil Bapa. Bagaimana mungkin? Ya. Apakah Yesus ketika berdoa dibenarkan oleh ayat ini apa enggak? Ketika Yesus kata, "Ya Bapakku," apakah dibenarkan oleh ayat ini? Apakah di dalam ayat ini ada indikasi bahwa Yesus menyapa Tuhan kalian itu dengan, "Ya Bapakku"? Sehingga congor kalian itu maju begitu panjang ke depan, sampai melambai-lambai, kemudian kayak toa yang bunyinya deras, kencang, memekikkan telinga, terus katakan bahwa ini ayat ini seperti kata Yesus itu. Atau Yesus sedang membuktikan dirinya seorang Muslim, seperti klaim kalian. Apakah para Muslim, khususnya kalian polemikus itu, memanggil Tuhan kalian Bapa? Murtad kalian. Itu sudah murtad. Bukan hanya murtad, murtad sekaligus melecehkan Tuhan kalian, kitab kalian. Ya, bukan kami. Kami hanya menyadarkan kalian supaya jangan menghina kitab kalian, jangan menghina Tuhan kalian. Gitu loh. Justru ketika kalian mendatangi Matius pasal 26 ayat 39. Kalian datang dan membawa Yesus untuk menelanjangi Tuhan kalian dan kitab kalian. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan dan kitab kalian adalah sebuah kesalahan fatal. Jadi kalian datang ke Alkitab menarik Yesus untuk Yesus membuktikan bahwa apa yang kalian punya itu enggak benar. Ini kesalahan fatal kalian para polemikus di sini. Coba belajar aja kitabmu, sibuk kamu jelaskan kepada teman-teman kamu yang mungkin belum mengerti. Daripada kamu sibuk datang ke Alkitab, membahayakan diri kamu sendiri dan membahayakan orang lain. Sehingga mereka akhirnya murtad. Dan dengan demikian, Yesus menonjok congor dan otak kalian, serta membungkam congor kalian yang terlalu panjang itu, dan membuktikan bahwa dia bukanlah seorang Muslim, dan Tuhan dan kitab kalian itu salah. Itu loh. Jadi coba kalian itu berpikir sebelum datang ke Alkitab, mengutip sebuah ayat, kemudian menyimpulkan sendiri dalam ayat itu, ya, bahkan dalam seluruh konteks daripada Matius pasal 26 ayat 39 itu tidak terdiri hanya sepenggal kalimat bahwa Yesus maju sedikit ke depan kemudian sujud dan berdoa. Tidak hanya itu toh, itu ada sebuah narasi, sebuah cerita yang sistematis di situ menjelaskan sesuatu, menjelaskan ketika Yesus dalam keadaan hendak ditangkap dan disalibkan, dia bergumul dan dia sebagai Tuhan
Dia bukan sekedar Tuhan yang berteoritis, yang hanya ngomong, tapi dia sekaligus memberi contoh kepada murid-muridnya dan generasi setelah itu, bahwa ketika kamu punya masalah, kamu datang kepada alamat yang tepat, yaitu Bapa di sorga. Bapa di sorga tempat untuk menyampaikan setiap persoalan dan mendapatkan setiap solusi yang akan diberikan ketika engkau punya masalah. Itulah yang Yesus kasih contoh. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar seorang pengajar yang berteori, tetapi sekaligus mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Maka kalau orang Kristen, pengikut Yesus itu, ketika dia ngajar orang lain, dia harus mempraktekkan apa yang diajarkan itu. Tidak hanya berteori, suruh orang lakukan, dirinya sendiri tidak melakukan. Maka ketika Yesus ada di dalam dunia sebagai rabi mengajar, dia mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mereka menaruh beban-beban berat di pundak orang, tapi mereka sendiri munafik karena mereka tidak menyentuh apa yang mereka ajarkan. Tapi mereka kasih itu sebagai beban untuk orang kerjakan, mereka sendiri tidak kerjakan. Itulah yang disebut Yesus sebagai para munafik. Dan Yesus mengecam mereka, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu loh. Jadi Yesus itu sebagai guru, dia memberi contoh dan teladan. Gitu. Nah, saya mau tanya kamu, hai para polemikus. Tuhan kamu kasih contoh dan teladan apa kagak sama kamu? Kalau Tuhan kami kan kasih contoh, kasih teladan, dia jadi teladan. Dia sebagai sosok yang ada di garis depan untuk menjadi panutan. Bukan main suruh tok gitu loh. Itu sama dengan guru yang suruh orang main voli, tetapi dia sendiri tidak bisa main voli gitu loh. Itu. Nah, jadi Yesus itu memberi contoh teladan. Jadi ketika kamu datang ke Alkitab dan mencari ayat karena Yesus sujud, maka kamu membawa diri untuk masuk dalam kecelakaan yang akut. Karena di sini justru Yesus sedang mempermalukan kamu, mempermalukan Tuhan kamu, dan sedang mengatakan bahwa ya ajaran kamu nggak benar. Karena Yesus menyapa Allah Bapa di surga dengan Bapa. Berarti dia anak kan. Maka di Alkitab dikatakan Yesus itu anak Allah. Ya, atau putra Allah. Gitu. Makanya kami sebagai orang Kristen yang mengikut Yesus juga menyapa Bapa di surga. Kamu bisa enggak? Enggak bisa. Kamu enggak bisa menyapa Tuhan kamu dengan Bapa. Musyrik kau. Murtad kau boleh. Kalau kamu masih di keyakinanmu sekarang, para polemikus, ketika kamu mengatakan Tuhan kamu itu Bapa, itu kamu sudah murtad itu. Karena kamu sudah melecehkan dan menghina Tuhan kamu sendiri, tidak mempercayai Tuhan kamu dan wahyu yang diturunkan kepada nabinya. Gitu. Nah, jadi kamu sadar bahwa jangan kamu datang. Setiap kamu datang ke Alkitab pasti masalah. Kenapa? Karena Alkitab itu dia tidak butuh kitab lain. Dia tidak butuh siapapun untuk membela. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah itu bisa membela dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika kamu masuk, kamu mau obok-obok, Alkitab itu sendiri yang serang kamu. Enggak butuh orang Kristen. Makanya orang Kristen enggak perlu teriak-teriak kan. Ya, Yesus besar itu. Yesus maha besar. Enggak perlu. Yesus enggak perlu dibela. Dia yang bela kami. Gitu loh. Kalau Tuhan itu maha besar, maha kuat, ngapain dibela? Enggak perlu. Yesus itu enggak perlu dibela, bro. Dia yang bela kami habis-habisan malah.
gitu. Makanya coba lihat, orang Kristen ada ndak membalas ketika orang lain sakiti? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan kami sendiri bilang bahwa pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan kami. Enggak boleh kami rampas. Memangnya kami lebih hebat dari Tuhan? Enggak lah. Tuhan lebih hebat dari kita. Tuhan yang bela kita. Kok kalian mau bela Tuhan kalian itu bagaimana itu kamu? Kalian kan mempermalukan Tuhan kalian gitu loh. Tuhan kok dibela itu bagaimana ceritanya? Ya. Nah, jadi kita berharap bahwa saudara-saudara Muslim, khususnya para polemikus ya, kita tidak mengatakan seluruh Muslim gitu, tapi para polemikus gitu, yang berpolemik, yang selalu hadir dengan congor mereka panjang dan lebar, luas dan dalam itu, untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Muslim, itu sangat fatal karena Yesus telah menyapa Bapa di sorga dengan Bapakku, jikalau kiranya cawan ini lalu daripadaku. Gitu. Dia tidak katakan, ya Allah, enggak, ya Bapa. Yesus berdoa, dalam setiap doanya selalu katakan Bapa, Bapa, dan Bapa. Ya. Nah, jadi untuk apa? Ya. Nah, pertanyaan kamu nanti kita jawab ya. Nah, ini belum sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan itu nanti kita jawab. Nah, jadi di sini sekali lagi kita mau katakan bahwa Yesus bukan Muslim. Karena dia telah menyapa Bapa di surga dengan sebutan Bapa, berarti dia menempatkan dirinya sebagai sang anak. Dan di keyakinan para polemikus tidak mengenal itu, bahkan menolak itu. Berarti secara langsung bahwa Tuhan kamu menolak Yesus adalah seorang Muslim. Karena Yesus mengatakan dia anak dan Bapa di surga adalah Bapanya. Berarti Tuhan kamu sendiri loh ya, kitab kamu sendiri juga yang menolak Yesus Muslim. Yesus bukan seorang Muslim, kan begitu, dibalikkan begitu. Nah, kiranya apa yang kita jelaskan ini kembali membuka pikiran para polemikus yang buntu, yang hanya serunduk sana serunduk sini, nggak tahu diri ini, agar sadar sehingga ketika mereka mau masuk ke Alkitab mereka harus pikir 2 kali lipat sebelum Alkitab itu berbalik untuk menyerang mereka habis-habisan. Ya, menyerang kalian khususnya para polemikus habis-habisan tanpa ampun. Nah, ini penjelasan dari saya. Semoga dapat mencerahkan saudara dan mungkin teman-teman yang ada di room bisa menambahkan setelah saya selesai, silahkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kepada kita sekalian saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bro Billy untuk dilanjutkan atau Ibu Lin, silakan. Iya, terima kasih atas pembahasan yang sangat menarik. Dari pembahasan ini udah pasti dong kita akan banyak pertanyaan ini dari penjelasan dari Pak Bram ini. Pasti ada yang ingin bertanya-tanya seperti apakah Yesus pernah menyebut Bapa itu Allah? Itu seperti itulah kan pertanyaannya. Nah, mungkin ada juga yang ingin bertanya-tanya biar lebih jelas. Ya silakan, saya persilakan kepada rekan-rekan yang lain. Oke, ada Pak Joni di sini sudah raise hand. Silakan Pak Joni. Pak Joni. Pak Joni. Open mic Pak Joni. Pak Joni. Mau open mic dia udah gua gepukin di chat. Pertanyaannya klasik. Zaman Taurus. Ada di chat tuh. Kalau mau lihat. Oh, iya. Pertanyaannya open mic John. John. Nah, silakan. Kamu terlalu John. Silakan Jo.
kita di sini tidak sedang debat ya, kita diskusi. Jadi kalau diskusi itu kan berarti berbagi ilmu kan. Kalau salah lihat, Joni ini polemikus kelas kacang. Jadi begini Pak Bram, kami udah lihat mereka hanya berani kalau di chatting. Tapi kalau untuk menjelaskan kayaknya mereka itu ketakutan nanti kalau saya salah jawab atau gimana. Ya namanya juga kan harus standar, masih dalam pengaturan yang standar. Nah ini terbukti loh, takut dia untuk buka mic. Oh. Itu ada di chat kalau Pak Joni mau Pak Bram mau lihat pertanyaannya. Ya, kan dia bilang itu kan di situ di si John kalau bisa dijelaskan sujud Pak, jangan pertanyakan sujud. Kalau saya pernah dengar dari teman-teman, sujud itu di situ menundukkan kepala, artinya aslinya. Iya. Iya, itu urusan mereka. Karena dalam 3 Injil itu juga berbeda-beda ya. Di situ dia berbaring, juga berlutut. Berlutut itu kan tidak sujud, tidak merunduk sampai mencium tanah kan. Bisa. Kita juga melakukan itu kok, cuma kita tidak pamer gitu. Kita tidak pamer ketika kita berdoa. Memangnya Tuhan bilang apa? Kalau kamu melakukan kegiatan agamamu jangan di depan orang supaya kamu mendapat pujian gitu. Tapi kalau lakukan itu masuk kamar aja lah. Kita berdoa berlutut kok. Malah kadang-kadang kita sampai tengkurap gitu kan, saking kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan gitu. Saya berdoa selalu berlutut, saya berlutut di depan kursi. Kadang-kadang ya. Tapi tidak senam kan Pak? Iya, kadang-kadang senam juga. Tapi ya bukan gini, waktu berdoa. Iya, waktu berdoa. Jadi si Joni kan bertanya tuh di ruang chatting tuh kan, kalau Yesus itu manusia biasa sama seperti kita yang nggak ada bedanya, kenapa kalian sembah? Loh, kami bukan sembah manusia Yesusnya, kami sembah dia sebagai Sang Firman. Kalau manusia Yesusnya itu, waktu dia jadi manusia itu, kami nggak sembah itu. Tapi kan otomatis kan ketika ia di dunia juga nggak dia suruh minta-minta ngemis-ngemis juga, orang langsung kan sembah. Kenapa? Karena dia punya power ilahi. Itu dia punya itu saya power. Gini Pak. Iya. Pertanyaannya dia kan di chat tuh gini. Bapak itu Allah SWT yang disujud Yesus tahu kalian. Saya jawab, hah? Sejak kapan Tuhan yang Maha Kuasa kalah sama umat Yahudi? Bingung dia. Cuman Allah SWT aja yang kalah sama orang Yahudi. Benar apa enggak? Benar enggak Pak? Oh iya. Di pertama ya. Oh iya. Iya. Jadi bingung dia. Joni. Sejak kapan Allah SWT itu disapa sebagai Bapak? Kafir. Kamu menghina loh. Itu di dalam Al-Quran tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana Bapak? Dia disebut Bapak. Yes. Gimana itu? Jangan. Kamu tuh ketok kepala Tuhan kamu loh. Kamu permalukan loh. Kamu tuh manusia tidak tahu diri, sudah dipelihara oleh Tuhan kamu hina lagi. Waduh, itu umat keterlaluan itu umat tidak tahu diri kamu itu. Benar. Bukan mereka aja dia. Kalau aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku malu mengaku kamu sebagai umatku. Malu saya. Gitu. Apa itu yang membuat Tuhan menyembunyikan diri kepadamu ya? Hati-hati John. Hati-hati John. Apalagi Yahudi, aduh kasihan. Iya. Tambah dikit dong. Ya. Silakan. Jadi klaim-klaim Muslim para polemik ya, saya katakan polemik bahwa Yesus sujud itu bahwa dia seorang Muslim sangat keliru besar. Di Kristen pun melakukan ibadat juga ada sujudnya juga, ada berlututnya, ada berdirinya gitu. Jadi klaim-klaim ada gitu. Malah sampai sekarang masih dilaksanakan. Memang ini. Jadi kalau cuman klaim soal sujud lalu mengatakan dia seorang Muslim, aduh,
ini apa namanya, pemikiran yang istilahnya sangat kerdil. Yang pertama. Yang kedua, soal Yesus disembah tadi. Yesus itu tidak pernah menolak siapapun menyembahnya. Bahkan sejak dia lahir, Yesus telah disembah. Disembah oleh 3 raja dari timur, disembah oleh para gembala. Lalu orang tua dari yang penyakitan juga menyembah Yesus, dan orang yang sembuh dari sakit juga menyembah Yesus. Thomas pun menyembah Yesus, dan Yesus tidak menolak, wah kamu jangan sembah aku. Yesus tidak pernah menolak ketika dia disembah. Jadi itu yang kadang-kadang memang polemikus Islam ini memang kadang-kadang otaknya kerdil, jadi tidak melihat secara menyeluruh apa isi Alkitab. Saya rasa itu sih, lanjut. Ya, kemudian gini, soal sujud menyembah ya. Para polemikus ini sendiri nggak ngerti tentang arti sebuah penyembahan. Namanya sembah itu bisa kepada manusia. Para masyarakat bisa menyembah rajanya. Itu kan sembah itu kan bentuk rasa hormat kepada yang lebih tinggi. Tetapi dalam kekristenan dan Yahudisme itu jelas. Jangan engkau menyembah Allah lain selain daripada Yahweh. Nggak boleh. Jadi jangan kamu menghormati Tuhan yang lain, ya, pencipta yang lain selain Dia. Jadi jangan ada pencipta lain selain Dia yang harus dihormati gitu loh. Itu jelas dia bilang. Tapi kalau penyembahan kepada manusia, Abraham juga menyembah kok orang-orang Amalek, orang-orang raja-raja pada waktu itu ketika ketemu, dia sembah. Apakah dia sembah mereka sebagai Tuhan? No, sebagai orang yang dia hormati. Jadi menyembah itu tidak harus kepada Tuhan saja. Gitu loh. Nah, ini para polemikus ini tidak mengerti esensi daripada sebuah sujud itu. Orang anak pun bisa sujud di hadapan orang tua sebagai rasa hormat mereka, bukan berarti menyembah dia sebagai Allah, sebagai pencipta, bukan. Tapi sebagai orang tua dihormati sebagai orang tua. Ya. Saya kalau dengan orang tua saya sujud di depannya, saya cium kakinya. Bukan berarti saya anggap dia sebagai pencipta saya, bukan. Tapi saya sebagai bentuk kerendahan hati saya menghormati dia. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para polemikus ini. John, kalau kamu misalnya, ya semoga kamu bukan orang dari suku Jawa ya, atau suku-suku yang begitu menghormati orang tua sehingga mereka harus sujud di depan kaki orang tua ketika mereka bertemu dengan orang tua. Ya, ada suku yang mencium telapak kaki orang tua. Ada. Itu bukan berarti menyembah sebagai pencipta, bukan. Tetapi rasa hormat kepada orang tua itu. Itu loh. Itu yang kamu tidak, otak kamu tidak sampai ke sana persoalannya. Gitu, John. Jadi kalau jadi orang itu coba wawasannya diperluas gitu. Jangan kayak kodok dalam tempurung, John. Belajarlah. Ya. Jadi lalu ini ada chat lagi pemahaman soal kanibal. Ini tidak memahami kanibal. Kanibal itu langsung memakan daging manusia, atau kanibal itu artinya memakan dirinya sejenis yang sama dengan dirinya. Contoh, misalnya harimau memakan harimau, itu juga kanibal. Atau kerbau memakan kerbau, itu juga kanibal. Gitu. Manusia memakan daging manusia, itu juga kanibal. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan Yesus di malam terakhir, inilah darahku, darah perjanjian baru, minumlah. Jadi dianggap secara literal itu diterjemahkan secara literal bahwa kita harus minum darah Yesus. Inilah pemahaman kerdil juga. Kan semalam tadi ya, Ibu Sofiatul menjelaskan bahwa Alkitab kita itu berisi bukan hanya
secara literal pemahamannya, tapi ada juga secara apa perumpamaan dan sebagainya seperti itu. Jadi harus dipahami itu. Jadi begini, Lanjut, silakan. saya tambahkan. Jadi begini, bro. Sebenarnya yang tuduhan tentang kanibal ini yang dalam Yohanes ini udah lama. Jadi begini, ada pernah debat sama saya juga. Aku bilang, kamu itu kok nggak sekolah? Waduh, dia bilang dia S1, artinya sarjana. Ini udah sarjana loh. Pemikirannya nggak sampai. Nah, ayat di mana mengajarkan bahwa harus membunuh orang. Ayat kita jujur kasih. Tetapi dimaknai bahwa itu adalah ayat kanibal. Karena daya nalar mereka nggak sampai. Di situ mau kita bikin apa? Orang-orang seperti mereka ini. Aku justru kasihan dengan mereka ini. Ngaku sekolah, tapi pola pikir juga nggak sampai itu. Karena kenapa ya? Tidak ada Kristen itu ada video menggorok leher terus teriak haleluya. Tidak pernah ada Kristen videonya itu menggorok leher orang terus teriak haleluya. Itu yang harus ditahu, harus dipaham. Tidak ada. Yang ada itu menggorok leher. Boleh saya bicara teriak, bentar? Teriak Allah Akbar. Yang ada itu. Silakan dong. Menurut saya, yang menghalalkan darah itu adalah kanibal. Dia telah menista, halal darahnya ditumpahkan. Itu berbahaya. Karena akan memancing banyak orang untuk menghalalkan darah manusia. Astagfirullah. Terlalu. Lanjut. Iya. Jadi kalau saudara Joni yang ada di situ mengatakan kanibal, kalau dia tahu yang namanya bahasa kiasan, misalnya kamu punya pacar nih, lalu kamu menulis surat, engkau adalah bunga dan aku adalah kumbang. Memang kau kumbang? Atau pacar kamu itu adalah bunga? Kan tidak. Itu kata kiasan yang menggambarkan seperti itu gitu loh. Sampai benar, mereka. Jadi kalau bisa dijelaskan Pak Bram, apa itu tubuh, apa itu darah, supaya melek giginya. Bukan matanya melek, giginya melek, meringis dia. Lanjut. Jadi kan Yesus di dalam perjamuan malam itu, makan malam ya, bahasa kita itu makan malam gitu loh, dengan murid-muridnya itu, karena itu makan terakhir, dia akan ditangkap untuk dibunuh gitu ya. Nah, dia ambil roti, dia katakan bahwa ini adalah simbol dari tubuhku yang diserahkan gitu loh, makan. Nah, kenapa Yesus menggunakan ya roti dan anggur? Roti itu ketika kita itu kan melambangkan makanan. Makanan itu ketika kita makan kan akan nanti sari-sarinya kan masuk dalam tubuh kita, membuat tubuh kita kan jadi sehat, jadi kuat sehingga kita bisa hidup. Kan begitu. Jadi Yesus memakai roti sebagai gambaran tubuhnya, bahwa ketika kita menyatu, Yesus ketika mengatakan bahwa dagingku benar-benar daging, ya. Lalu ketika memakan itu dia sedang memakai analogi untuk menyatu dengan dirinya. Ketika kita menyatu dengan dia, maka kita jadi hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu seperti harapan Tuhan gitu. Jadi bukan Yesus suruh makan benar-benar dagingnya, bukan. Tapi itu Yesus sedang berbicara tentang sebuah kehidupan ketika menyatu dengan dirinya. Begitu jangan darah. Anggur itu. Darah itu kan sebagai bagian dalam tubuh yang membuat kita hidup kan. Kalau kamu tidak punya darah kan kamu mati toh. Nah, jadi Yesus pakai analogi itu. Ketika darahnya mengalir dalam tubuh kita, menyatu dengan diri, memberi kehidupan. Gitu loh. Maka dia katakan bahwa tubuhku benar-benar adalah makanan, ya, dan darahku benar-benar minuman. Bukan berarti harus minum darahnya Yesus digorok kemudian ambil darah. Muridnya tidak pernah gorok Yesus terus minum darahnya, atau waktu Yesus disalibkan mereka datang membuka mulut lebar-lebar di situ supaya darahnya masuk mulut lalu mereka minum. Bukan. Yesus sedang berbicara kehidupan ketika menyatu dengan dirinya. Maka Yesus bilang kalau kamu tidak menyatu dengan dia kamu tidak boleh masuk surga. Gitu loh.
Nah, makanya Yesus bilang, aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Menyatu, maksudnya itu menyatu dengan Yesus. Gitu loh. Allah kami itu kan roh. Roh itu kan bisa menyatu toh dengan kita kan. Bisa. Makanya dia katakan bahwa ya dalam surat Paulus bahwa kita ini bait Allah, rumah, tempat tinggalnya Allah itu sendiri. Nah, kalau kamu bisa enggak Tuhan kamu tinggal di dalam kamu? Enggak kan? Nah, itu loh yang kamu tidak punya. Makanya kenapa Tuhan kamu sendiri mengatakan bahwa soal roh, hal rohani, itu kamu hanya dikasih sedikit. Makanya kamu enggak tahu apa-apa. Sehingga serunduk sana, serunduk sini. Roh, malaikat kamu enggak tahu. Tuhan kamu enggak tahu. Iblis kamu enggak tahu. Roh jahat kamu enggak tahu. Semua enggak tahu kamu. Ya, Pak? Ini ada lagi Pak Bram. Dia menggunakan Alkitab 1928. Iya. Saya tambahkan yang itu, Bang. Ya, Oke, saya tambahkan itu. Nah, Ya. Bang, saudara siapa tuh Joni ya. Nah, kamu harus tahu. Itu terjadi pada tahun 2016 silam. Sebentar. Ya. Ayat itu diedit oleh seorang muslim yang namanya Ruben. Ya, entah itu nama asli atau nama samaran. Pada tahun 2006 lalu, bukan 2016 ya, 2006 lalu. Ya. Dan dia share itu. Jadi itu ayat itu diedit, kemudian dia buat sendiri, kemudian dia taruh di FB-nya, lalu dia beritahu teman-temannya, siarkan ini, ya, sebarkan ini, karena ini akan menghebohkan. Jadi itu dilakukan oleh seorang muslim persis seperti kitab Injil Barnabas yang dilakukan oleh seorang muslim yang yang menulis itu karena kekesalan dia terhadap kekristenan, ya. Mualaf Jadi Spanyol. yang dilakukan oleh itu Mustafa de Arande. Nah, itu persis. Jadi itu penulisnya ini. Karena kita punya kitab itu bahasa originalnya ada, bahasa aslinya ada loh. Jadi ketika kamu kasih itu, kita cek dengan teks-teks kuno. Ada enggak? Enggak ada. Karena apa? Itu baru dikarang pada tahun 2006 lalu. Dan itu ada di FB. Itu namanya Ruben. Pertama kali dia mengeluarkan ayat itu. Tapi dia taruh di situ tahun 1928 gitu. Padahal tidak ada yang ya. Apakah itu ayat Injil yang dikonfirmasi oleh kitab mereka? Bukan. Kalau Barnabas iya, tapi kalau itu baru dikarang oleh seorang muslim namanya Ruben tahun 2006 lalu. Mereka kan terlalu memaksakan. Jadi kalau saya jawab, ya. Jadi saya jawab kalau ayat tentang itu sangat simpel, sudah saya chat. Jika ada kitab seperti itu, saya yakin umat Islam sedunia tidak akan percaya. Iya. Kan hanya di Indonesia. Bahwa ada seorang nabi melakukan begitu. Beda lagi dengan nabi mereka. Jika ditanya bacok. Jadi jangan aneh-aneh ya. Iya. Lanjut. Dan itu satu hanya hal di lagi, Indonesia. mungkin saya tambahkan satu hal lagi. Memang seperti di Injil Barnabas yang ngaku-ngaku seorang pastor, juga ini yang ngaku-ngaku seorang pendeta. Ya. Itu satu hal. Lalu hal yang kedua, polemikus Indonesia, khususnya polemikus Islam ini, terlalu mempersoalkan terjemahan. Persoalan terjemahan ini, bahasa Indonesia ini kan sering, memang gimana ya, apakah mereka tidak belajar atau tidak, bahwa bahasa Indonesia ini selalu diperbaharui gitu, sampai disempurnakan gitu. Pemahaman ini yang saya katakan picik. Saya boleh katakan picik karena ketika bahasa itu digunakan di saat tempo dulu, maka tentu menggunakan terjemahan tempo dulu. Lalu lalu kemudian di terjemahan penggunaan bahasa ejaan baru, lalu kemudian ejaan yang disempurnakan. Nah, inilah yang pemahaman polemikus Islam yang tidak memahami. Jadi kita Alkitab, khususnya Alkitab Indonesia, itu mengikuti perkembangan tata bahasa.
yang itu yang harus Anda pahami. Kalau Anda mau belajar, harusnya Anda belajar bahasa aslinya dan terjemahkanlah sendiri di saat ini. Apakah terjemahan itu benar atau tidak dengan bahasa yang terkini? Harusnya seperti itu. Sehingga masuk dalam logika Anda. Jangan Anda membawa-bawa terjemahan yang tempo dulu dijadikan untuk dijadikan suatu landasan dasar untuk mengargumentasikan bahwa terjemahan itu berbeda. Gitu. Itu sih Iya, yang terbakar. namanya otak polemikus nggak mampu. Terbukti tidak ada sekolah, tidak ada universitas, tidak ada Ya. rumah sakit mereka yang bisa diunggulkan daripada milik orang Kristen. Sebutkan sekolah apa, Ya. sebutkan universitas apa, memang sebutkan rumah memang sakit apa. memang satu hal yang memang mereka sangat saya bilang keterbelakangan, karena dulu sebelum adanya Google ataupun YouTube ini kan sangat sulit mengerti dan mengetahui arti daripada Quran. Jadi mereka hanya menghafal saja, modal menghafal, lalu selalu dipersoalkan misalnya, kamu bisa baca nggak gitu. Tapi kalau sekedar hanya bisa baca, semua orang bisa baca bahasa Inggris, ditulis di dalam suatu buku dari A sampai Z, dalam satu buku pun satu cerita bisa baca, tapi dia ngerti nggak? Contoh seperti itu. Semua orang bisa baca bahasa Jerman, semua orang bisa baca bahasa Belanda. Kalau dia ngerti misalnya Latin, maka dia bisa berbicara, dia bisa membaca. Tapi dia tidak mengerti artinya, itu sama dengan nonsense. Makanya setelah mereka tahu ternyata ada berapa versi kitab mereka, banyak yang murtad. Iya. Nah, itu dia tadi. Hingga ketika misalnya di saat sekarang zaman terbuka, maka orang sudah mengetahui apa sih arti, apa sih isi dari kitabnya, seperti itu. Oke, jadi begini ya. Bagi para penonton yang di channelnya Domba Kecil, kalian lihat ini contoh satu, ya. Polemikus Kacangan yang masih kelas teri, anaknya teri, bukan teri lagi, anaknya teri. Ya, menuliskan tentang ini Alkitab 1928. Ya, menghina Yesus. Tunggu dulu, Bro. Menghina sesembahan orang. Udah ada enggak, aku langsung chat langsung. Di chat itu. Ini tampilan polemikus kelas teri, ya, menghina seenak udelnya. Bagaimana jika nabinya disenggol atau kitabnya disenggol? Masuk penjara kita, Bro. Ya. Ada dalam Al-Quran, janganlah engkau menghina sesembahan orang lain, nanti dia akan menghina Allah yang lebih-lebih. Lupa saya ayatnya berapa. Allah sudah berfirman seperti itu, tapi kalian tidak pernah mendengarkan firman itu. Astagfirullah, terlalu. Jika Allah sudah mengatakan begitu, jangan marah-marah jika dihina sesembahan. Allah sudah menyatakan. Nah, kenapa dia buka? Mana dia? Oh, dia turun ke bawah. Open mic-mu, Johnny. Biar aku lihat kau masih kacangan, anaknya ikan teri. Kau anaknya ikan teri. Bisa dilihat nggak itu? Lanjut. Aku belum ngomong dulu. Terlalu. Terlalu. Iya. Harus begitu, brother. Itu digenapi. Yesus katakan bahwa ada orang yang akan memasukkan kamu ke dalam penjara. Ya, jadi kalau orang Kristen dimasukkan dalam penjara walaupun mereka sebenarnya tidak bersalah, Alkitab harus digenapi, brother. Kitab Amsal katakan bahwa di tempat pengadilan tidak ada keadilan, di meja persidangan tidak ada keadilan, itu jelas. Dan memang kita melihat bahwa hukum di Indonesia soal penistaan agama memang saya sudah bilang bahwa itu dilakukan untuk khusus orang Kristen, bukan untuk yang lain. Seperti itu. Itu jadi ayat Alkitab harus digenapi semua. Jadi ketika ya mungkin hari ini besok pun saya mungkin akan masuk penjara juga kan. Begitu kalau memang Tuhan mengizinkan itu terjadi.
Jadi kita pun tidak perlu takut sih. Kalau saya nggak takut. Bagi saya percaya dengan apa kata Yesus. Rambut di kepalaku pun dihitung. Kalau dia tidak izinkan satu gugur, maka tidak akan gugur. Kalau dia tidak mengizinkan saya masuk penjara, siapapun di dunia ini tidak akan mampu memasukkan saya dalam penjara. Tapi kalau dia sudah memang merancang untuk saya harus masuk penjara cepat ataupun lambat, saya pasti ke sana. Dan makanya saya sudah beritahu istri saya, anak saya bahwa kalau satu saat bapamu dimasukkan dalam penjara atau bahkan ditangkap di tengah jalan kemudian dipenggal kepalanya dibuang ke sungai, ke semak-semak, kamu siap untuk itu karena bapak lakukan ini untuk karena kecintaan terhadap Tuhan gitu. Jadi nggak perlu takut lah. Oke, Ya, nggak saya perlu bacakan takut. ayatnya ya. Saya bukan asumsi. Saya sudah share screen. Ini firman Allah, tapi kalian tidak mengindahkan ini. Astagfirullah. Terlalu. Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Dengar ya. Memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Dan dilarang. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Tuh. Nah, nanti kalau umpamanya kalian dimaki, jangan marah. Karena Allah sudah merintah. Karena kalian telah menghina. Jika dihina balik, jangan marah. Jangan lapor-lapor. Iya. Iya. Saya baca lagi. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dengar kau itu, Johnny? Atau kau sudah lari? Terlalu. Lanjut. Kenapa Anda berani? Seben- Kenapa Anda punya Sebenar- nyali gitu? Sebenarnya kalau soal lapor-melapor itu memang hanya kemampuannya seperti itu. Kemampuan karena tidak bisa lagi membantah dan tidak bisa berargumen. Makanya lapor. Ya. Ya, Jadi menurut saya mereka itu kufur. Orang kufur itu menutupi kebenaran, tidak menerima kebenaran. Makanya dikatakan kufur, kafir, menutup diri dengan kebenaran. Firman Allah telah menyatakan di Al-An'am tadi yang saya bacakan. Tapi mereka tidak percaya itu. Terlalu. Lanjut. Memang mereka hanya punya kemampuan hanya seperti itu sehingga tidak bisa membantah secara argumen atau membantah satu hal. Misalnya orang membawakan suatu narasi yang mono, artinya menarasikan sendiri, harusnya dibalance dengan narasi sendiri juga gitu. Bahwa rekon ulang gitu, bahwa apa yang dikatakan si A ini benar atau tidak, itu balance-nya seperti itu. Itulah kemampuan gitu. Bukan dengan cara lapor-melapor. Kalau dengan cara melapor-melapor itu namanya kemampuan tidak ada. Jadi menggunakan kekuatan dunia gitu, seperti itu. Makanya pasal penghinaan ini juga ya memang khusus untuk Islam Indonesia, karena di negara-negara maju nggak ada yang pasal gini gitu. Saya rasa itu sih. Silakan dilanjut, Bang. Betul. Kalau saya melihatnya begini, kekristenan ini begitu tangguh, terlalu tangguh selama 21 abad. Itu diserang habis-habisan, ya, mulai dari para bidat sampai sekarang polemikus ini muncul dengan tidak punya nyali apa-apa, tetapi kekristenan tetap tangguh. Karena apa? Kebenaran itu tidak bisa dilawan. Dia akan membela dirinya sendiri tanpa dibela sekalipun. Orang-orang Kristen selalu hadir untuk memberikan apologetikanya. Dari abad pertama mulai dari para rasul, ya, bahkan Yesus Kristus sendiri yang memulainya. Sehingga hingga pada hari ini, sehingga
kekristenan itu begitu tangguh sehingga tidak perlu demo sana, lapor sini. Itu menunjukkan bahwa kita lemah sekali. Tuhan kita pun lemah. Kebenaran yang kita miliki pun rapuh. Nah, mereka ini, para polemikus ini, memang ibarat seperti Yesus katakan bahwa membangun sebuah rumah di atas pasir. Sehingga ketika hujan turun, tanah jadi lembut, datang angin, hancur berantakan. Dan itulah mereka. Maka untuk mengintimidasi orang, haruslah diciptakanlah pasal-pasal, ayat-ayat untuk mengintimidasi orang supaya tidak bersuara. Tapi kebenaran tetap terus bersuara. Ya, satu orang dipenjarakan, 10.000 orang akan muncul. Ya, satu orang dibunuh, 100.000 orang akan muncul dengan suara yang lebih keras untuk menyuarakan kebenaran. Oke, saya tambahin boleh Pak ayatnya. Ya, silakan. Allah sendiri menyatakan ada Tuhan lain. Dan Allah sangat menghormati. Kita baca Al-Baqarah 62. Nanti saya jawab, polemikus menjawab arti ini apa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja, tanda kurung di antara mereka, tutup kurung, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan mereka, mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di sini ayatnya jika kita baca bahwa Allah percaya ada Tuhan lain yang memberikan pahala. Polemikus biasanya bertakiah seperti ini. Menurut saya takiah. Adakah orang Yahudi percaya kepada Allah SWT? Adakah orang Nasrani percaya kepada Allah SWT? Belum pernah saya dengar kisahnya. Jika Nasrani percaya kepada Allah SWT, berarti dia bukan lagi Nasrani, melainkan Islam. Jika Yahudi percaya kepada Allah SWT, sudah saya yakinkan, dia bukan lagi orang Yahudi, melainkan Islam. Jadi sangat jelas ayatnya. Itu polemikus biasanya saya bantah dengan seperti itu. Jadi sangat jelas ya, Allah SWT percaya ada Tuhan lain yang memberikan pahala kepada orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Selesai. Dari Tuhannya. Ya, dari Tuhannya. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani, dan Tuhannya orang Sabi'in. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka seperti anak kecil, suka ngelapor? Nanti kita juluki mereka power of baby. Karena suka ngelapor kan gitu, kalau anak kecil suka ngelapor. Jadi dinamain power of baby lah. Ya suka ngelapor. Kalau saya langsung mengatakan tidak punya kemampuan, gitu aja. Emang itu membuktikan saya kasihan mereka aja. Ya. Kualitas mereka. Sekarang mereka tengkurap semua. Sekarang ini. Persoalan tadi Bang. Persoalan soal bahwa di mana Kristen itu kuat. Petrus saja sudah mengalami, dia bahkan disalib dengan kepala ke bawah, di mana kekaisaran Romawi di saat dulu kala itu sangat berkuasa dan sangat ini ya, rasis juga. Dan ternyata terbukti Romawi, di mana sekarang Roma, itu seluruhnya percaya Yesus. Begitu. Jadi itu terbukti. Petrus dikurbankan, menyerahkan diri, semua banyak. Bahkan martir pertama, Stefanus, nggak takut dia menyiarkan Injil gitu, walaupun mati gitu. Apalagi sekedar penjara doang kan gitu. Ya. Kalau hanya sekedar penjara doang nggak masalah gitu. Ini bahkan mati gitu. Dan orang banyak bertobat.
akibat itu. Terima kasih. Ya, Lanjut, saya Bang. bilang begini, bahwa kekristenan itu tangguh. Saya ini seorang penginjil, brother. Sudah bawa ratusan orang dari non-Kristen menjadi pengikut Yesus yang handal. Saya masuk ke daerah-daerah yang tadinya tidak pernah ada kekristenan. Tapi sekarang saya melihat gereja berdiri dengan kokoh di situ. Artinya apa? Kekristenan itu begitu luar biasa. Merambatnya. Makanya kalau kita di Indonesia, saya mau katakan bahwa kalau tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi dan lain sebagainya, sekarang Indonesia sudah jadi mayoritas Kristen. Betul. Ini bukan karena saya penginjil di berbagai daerah di Indonesia ya. Saya melihat itu. Saya sendiri seperti di Kalimantan, itu di satu kampung itu berubah, satu kampung itu 100% langsung jadi Kristen. Gitu. Tadi orang di sana kan ada orang putih. Saya tidak percaya kalau mereka bisa percaya Yesus. Ternyata Tuhan bawa saya ke suatu daerah. Waduh, luar biasa itu. Orang yang kita pikir mustahil, ternyata Tuhan lakukan perkara besar. Mereka benar-benar orang yang luar biasa itu Tuhan gitu. Jadi kalau tidak ada intimidasi soal ini, tekanan, aduh, Kristen Indonesia ini sudah nggak bisa lagi dibendung. Gitu loh. Karena apa? Kebenaran yang berbicara. Orang-orang yang tadi mustahil mereka percaya, ternyata ambil keputusan untuk percaya Yesus itu luar biasa. Ya, saya ketemu dengan yang namanya ustadz dan anak-anak kiai dan ustadz. Itu mereka percaya Yesus. Tadinya mereka bilang apa? Mustahil saya jadi Kristen, Pak. Gitu. Bahkan ada yang ngomong sama saya, kenapa Bapak terlambat ketemu dengan saya? Loh, saya bilang waktunya Tuhan itu nggak bisa. Memang setiap orang itu waktunya berbeda-beda gitu. Makanya saya sering kali kan orang bilang gini, dia enggak mungkin. Saya bilang belum waktunya. Jangan kita menutup karena Tuhan sedang bekerja. Apa yang mereka dengar, satu waktu mereka akan percaya. Gitu. Seperti itu, brother. Ini kebenaran yang berbicara. Kebenaran itu enggak bisa dibungkam, enggak bisa. Gitu. Ya, apalagi seperti mereka yang mualaf-mualaf itu. Ya, di kekristenan sendiri baca Alkitab enggak pernah. Setelah masuk ke Islam langsung enggak tahu berguru di mana, masuk ke pesantren di mana, tiba-tiba jadi ustadz. Nah, beda dengan di kekristenan, jangan sembarangan kau. Dikritik habis, diturunkan dari mimbar sana. Kalau kamu belum jelas terus mau berkhotbah diturunkan dari mimbar. Gitu enggak sembarangan. Orang dijadikan pendeta itu enggak sembarang. Nah, gitu. Pantas aja literasi kita terlihat ya, mana yang berpendidikan, mana yang tidak berpendidikan, mana pandangan yang sangat luas, mana pandangan yang sempit. Beda sekali. Ya namanya juga kan sekolah sama tidak sekolah beda dong. Beda lah. Beda. Saya kok sering diskusi dengan teman-teman kok yang namanya ustadz itu. Ustadz benaran loh ya. Mereka masuk ke pesantren loh. Gitu. Kadang-kadang malah mereka bertanya sama saya, lucu kan. Tanya yang tentang Islam lagi. Jadi mereka lemahnya itu banyak. Al-Quran ditafsir melalui hadis. Lalu ditafsir lagi dengan tafsiran. Setelah tafsiran ditafsir lagi oleh para ulama. Inilah yang membuat mereka bingung. Dan ada saya tahu bahwa untuk mengartikan Al-Quran, ayat Al-Quran minimal 15 ilmu yang harus dikuasai. Astagfirullah. Susah banget. Lanjut. Berarti di dalam satu provinsi nggak mungkin. Gue pikir itu suara kakek-kakek siapa? Si domba. Aduh, terlalu Ibu. Suara saya pelankan jadi seperti orang tua. Kalau dengan ungkapan brother domba kecil, saya teringat sebuah ucapan bijaksana dari seorang filosof. Dia katakan begini. Ya, dia katakan begini, brother. Alkitab itu terlalu dangkal, sangat amat dangkal.
Sehingga seorang anak kecil tidak takut masuk ke sana dan takut tenggelam. Sedangkan bagi seorang doktoral, profesor, Alkitab itu terlalu dalam sehingga dia terus menyelam dan menyelam tapi tidak pernah mendapatkan dasarnya. Dan lalu dia jelaskan, dia katakan begini. Kenapa Alkitab itu begitu dangkal? Karena anak kecil ketika baca pun dia mengerti kata-kata sederhana di sana. Ya, sehingga dia bisa mengapresiasi cerita di dalam Alkitab. Tetapi bagi seorang profesor, seorang doktoral, dia menyelam sampai dia stres, bahkan sampai akhirnya putus asa dan meninggalkan kekristenan karena dia tidak menemukan kedalaman daripada Alkitab itu sendiri. Dan memang saya katakan ini ungkapan yang luar biasa gitu. Benar, Alkitab itu orang dulu sebelum saya masuk seminari, saya pikir saya sudah pinter. Ternyata waktu saya diajari, makin hari makin saya menemukan diri saya makin bodoh di antara orang-orang yang merasa pinter. Karena semakin banyak saya tahu, ternyata ada lebih banyak yang saya belum tahu. Maka saya butuh belajar, terus belajar dan terus belajar hingga hari ini. Karena luar biasa kedalaman daripada Alkitab itu. Maka Daud katakan bahwa aku ingin menyelami tapi terlalu dalam untuk mengerti kebesaran Tuhan. Luar biasa. Tapi itu tidak ada di dalam kitab lain. Ajaran lain tidak ada. Pak Gaharu bisa di mute mic-nya? Oh ya Bu. Ya oke. Jadi luar biasa ya. Jadi Alkitab kita itu dibaca oleh siapapun mudah. Karena memang Tuhan ingin supaya isi hatinya diketahui, dimengerti oleh manusia ciptaannya. Kalau pakai bahasa asli, contoh saya ngomong di sini. Saya bilang begini. Ini bahasa saya bahasa asing nih. Bahasa kami di sini namanya bahasa roh, gitu kan. Ali melumepe. Nah, coba kalau saya berbahasa gini. Teman-teman ngerti enggak maksud yang saya tidak ngerti? Tidak ngerti kan? Nah, bagaimana supaya teman-teman ngerti? Butuh terjemahan, betul? Ya, betul. Supaya mengertikan maksud itu kan. Nah, maka ketika Yesus ngomong dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, itu harus diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya orang ngerti. Nah, kalimat saya, Ali melumepe, itu maksudnya gini loh. Saudaraku, kamu mau kemana? Nah, ketika saya terjemahkan ke bahasa Indonesia kan baru ngerti. Itu tujuan daripada sebuah terjemahan itu. Jadi bagaimana mungkin kamu menghafal saya tadi kasih. Bisa saya kan tulis di situ. Teman-teman bisa hafal kan? Tapi ngerti enggak maksudnya? Enggak ngerti. Gitu loh. Oh ya Pak, Nah, tolong diluruskan tadi. Jangan bilang Pak bahasa Roh Kudus. Itu maksudnya bahasa daerah. Ya Pak ya. Jadi penonton tidak salah sangka yang dilakukan Pak Bram itu cuma menanalogikan aja. Yang dilakukan itu maksudnya bahasa daerah. Ya. Enggak, tapi kalau di dalam kita kisah para rasul itu kata glosolal itu kan bahasa ya termasuk bahasa daerah saya itu tadi juga. Jadi bahasa itu bisa dimengerti seperti kalau kita baca kitab para rasul ya, tapi itu nanti kita bahas dalam diskusi lain lah. Tapi itu jadi ketika saya pakai itu istilah itu saya ingin beritahu ke teman-teman bahwa kalau sebuah bahasa tidak diterjemahkan. Makanya ketika Yesus ya berbicara dengan Nikodemus, dia pakai istilah seorang harus lahir baru. Nikodemus kan dia pakai logikanya seperti para polemikus ini. Bagaimana mungkin aku masuk sudah tua begini masuk dalam rahim saya ibu saya lagi, saya masuk kemudian dilahirkan begitu? Yesus bilang apa? Aku pakai bahasa manusia, bahasa dunia ini aja kamu nggak ngerti, apalagi kalau saya pakai bahasa malaikat, maksudnya bahasa surgawi kan, tanpa kamu kagak ngerti, bahasa manusia saja nggak ngerti. Nah ini yang tidak dimengerti, hal-hal rohani begini tidak dimengerti oleh para polemikus ini, sehingga apa? Ketika mereka memaksakan harus satu bahasa, memangnya Tuhan itu hanya tahu satu bahasa apa? Enggak kan? Tuhan itu dia sumber semua bahasa. Jadi mau bahasa apapun, ketika saya ngomong tadi, Tuhan tahu yang ku maksud. Teman-teman enggak ngerti, tapi Tuhan tahu karena Tuhan yang mengaruniakan bahasa itu kepada leluhur saya. Gitu loh.
Jadi para polemikus ini pikiran mereka tersumbat di sini, sangat dangkal di sini. Bahwa seolah-olah Tuhan itu hanya tahu satu bahasa. Jadi kalau tidak pakai bahasa itu Tuhan itu nggak ngerti. Enggak. Tuhan tidak pernah suruh orang Yahudi itu berdoa itu harus pakai Yahudi. Jadi orang Yahudi yang ada di berbagai tempat, berdiaspora di berbagai tempat di seluruh dunia, harus berdoa pakai bahasa Ibrani. Enggak. Mereka sendiri banyak yang nggak tahu bahasa Ibrani. Gitu loh. Bahasa Yahudi, apalagi Yahudi kuno. Mana mengerti mereka. Nah, makanya ketika mereka waktu pencurahan Roh Kudus kan mereka ada di Yerusalem, kan mereka kan pakai bahasa orang-orang Yahudi, tapi pakai bahasa-bahasa di tempat mereka tinggal. Jadi misalnya waktu itu kan kalau orang Indonesia ya dia pakai bahasa Indonesia lah. Iya kan? Banyak Yahudi di Indonesia ini sudah nggak tahu bahasa bahasa Ibrani lagi, bahasa asli mereka lagi. Kalau mereka lahir di sini, kalau orang tuanya nggak ngajarin. Contoh anak saya itu bahasa istri saya dia tahu. Karena apa? Dia tiap hari berinteraksi dengan mereka. Tapi dengan saya malah dia ngolok-ngolok saya gitu. Karena apa? Aku nggak pernah ajarin dia bahasa saya gitu loh. Nah, apalagi bahasa saya kan susah. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh para polemikus. Kok Tuhan kok hanya tahu satu bahasa, mengkultuskan satu bahasa? Ya kita bersyukur ya di Yahudisme dan kekristenan itu tidak mengkultuskan sebuah bahasa. Semua bahasa itu punya dia kok. Dia ngerti gitu. Silakan teman-teman yang lain mungkin menambahkan. Ya, jadi Pak Bram hari ini telah memberikan presentasi yang sangat jelas ya, bahwa jelas di bawah Yesus Tuhan yang kita sembah itu dia adalah bukan tokoh Isa yang ada di kita tetangga. Benar kan Pak Bram? Betul, bukan. Okay. Bukan sama sekali. Ya. Betul. Jadi bahwa betul-betul bahwa Isa yang di kita tetangga itu bukan adalah Yesus Kristus. Dan Yesus adalah firman yang jadi manusia, itu tidak perlu diragukan lagi, sebab itu memang itulah rencana Allah untuk memberikan penebusannya kepada manusia supaya manusia itu diselamatkan. Jadi harus Yesus menjadi inkarnasi jadi manusia itu untuk menebus semua ciptaannya. Signal beliau ya. Ya, signal. Oh iya. Iya, jadi para polemikus ini kasihan sebenarnya sih. Kadang-kadang saya kasihan saja dengan mereka gitu loh. Apa? Ini sinyal saya terputus. Iya, betul. Silakan, Bu. Ya. Jadi bagi mereka yang tidak mengerti bahwa firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 55, Yesus berkata bahwa sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu bukan berarti kami orang Kristen ini adalah kanibal yang memakan daging dan meminum darah Yesus. Tetapi itu adalah simbolik dari penggenapan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian pengenapan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi itu tidak pernah diragukan, karena bagi kami umat Kristen, firman Tuhan itu adalah makanan. Karena pada zaman dahulu kala, sebelum Yesus Kristus lahir sebagai manusia di dunia ini, Tuhan memberikan makanan kepada umat Israel pada waktu di padang gurun, yaitu manna. Nah, manna itu bisa dimakannya tidak kekal. Tetapi Yesus memberikan kekekalan, yaitu firman-Nya. Di dalam Matius 4 juga ada itu berkata bahwa hidupku bukannya roti saja, dari roti saja, tetapi setiap perkataan, setiap
firman yang keluar. Jadi kami orang Kristen itu adalah memakan firman Tuhan. Jadi yang simbolik dari tubuh Yesus itu adalah makanan firman Tuhan. Bagaimana dengan darahnya? Darahnya sama, adalah firman Tuhan juga. Nah, bagi teman-teman yang di luar sana masih muslimah, saya percaya bahwa memang ada kesulitan bagi kalian untuk menemukan siapa itu Yesus Kristus. Sebab di dalam Alkitab kami juga tertulis yang berkata bahwa mengenal Allah yaitu Kristus itu adalah rahasia. Mungkin saya buka ayatnya ya, saya share ya. Sebentar, saya cari ayatnya dulu. Kalau nggak salah di Korintus. Oke, ya ini saya temukan. Ini Korintus 2 ayat 2 yang berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia. Nah, ini ada di sini poinnya. Mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, Kristus bagi kami ini bukan namanya, tetapi ini adalah jabatannya. Dia sebagai raja, dia sebagai imam, dia sebagai nabi. Nah, di balik ini semua ada rahasia, ada misteri Allah yang harus kita temukan. Jadi kalau umat tetangga RT 6 mencomot-comot ayat, tidak mengetahui bagaimana untuk mengerti firman kami, itu buat Anda sangat kasihan sekali. Jadi apapun yang kalian kutip-kutip ayat-ayat firman kami di sini adalah menelanjangi, mempermalukan kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian tidak mempercaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman orang Kristen itu adalah makanan dan minuman bagi kami. Sekali lagi saya katakan, kami ini bukan kanibal. Tetapi kami mempercayai itu adalah firman Tuhan itu ya dan hidup. Untuk kami, untuk menemukan bahwa di dalam sejarahnya kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat buat kami itu penuh misteri. Apalagi kalian yang tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana ini disingkapkan kepada kalian? Karena kalian itu ditutupi, diselubungi oleh suatu kegelapan. Tetapi kalau ada niat hati kalian untuk bertanya kepada Allah kalian, saya udah berkali-kali berkata kepada umat muslim, sholat tahajud, bertanyalah kepada Allah kalian. Allah itu cuma hanya satu ya, tetapi Allah itu akan mengetahui jeritan umatnya kalau dia haus tentang kebenaran dan dia akan menemukan kebenaran itu. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kita terang. Firman Tuhan itu akan membukakan jalan kita untuk menemukan. Jadi nasihat saya kepada umat tetangga, cobalah untuk lebih cermat. Ada salam yang aku berikan, salam sadar. Saya senang sekali memakai salam Pak NKC ini mengatakan salam sadar. Bukakan pikiran yang lebih sehat, lebih waras, pelajari dengan benar, jangan malu mengakui. Dan sekarang terbukti dari seluruh dunia sudah memberikan penulisan-penulisan, penemuan-penemuan atau pembukaan, tidak ada rahasia lagi di dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Sebab di dalam firman kami dikatakan di kolong langit bumi ini banyak Tuhan banyak sekali. Tetapi hanya satu Tuhan yang benar melalui Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja dari saya kembalikan ke Pak Bram, mungkin bisa ditutup dulu. Nanti setelah itu kita masih buka ruang tanya jawab. Ya, silakan Pak Bram. Oke, jadi kesimpulan atau closing statement kita pada malam ini, kembali saya teringat dengan sebuah pepatah orang tua dahulu yang berkata bahwa siapa yang main api akan terbakar dan hangus.
Ya, selain itu Yesus juga pernah ungkapkan suatu kalimat yang bermakna sama dengan pepatah ini. Di dalam Matius pasal 26 ayat 52 yang bunyinya, maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi ketika para polemikus mengklaim Yesus sebagai seorang Muslim dengan mendatangi Matius 26 ayat 39 merupakan upaya membunuh diri sendiri. Justru ayat itu menelanjangi Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an bahwa apa yang tertulis tepat bertentangan dengan apa yang disodorkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan diperanakan di situ. Karena Yesus sendiri menyebut Bapa di surga, artinya Yesus menolak sebagai seorang Islam atau Muslim dan menolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini membuka wawasan khususnya saudara-saudara Muslim yang ingin tahu kebenaran. Ketika engkau dengan tulus datang, maka Tuhan akan bukakan kebenaran kepada kamu. Tetapi kalau kamu hanya berpolemik, sampai kiamat pun Tuhan tidak akan membukakan rahasia dirinya kepada kamu, sehingga kamu tetap berjalan dalam kegelapan. Doa kami supaya kamu sadar dan mau dengan jujur mencari kebenaran. Nah, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silahkan untuk ditutup, brother. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami telah memulai acara ini kurang lebih 2 jam. Apa yang sudah kami sampaikan semoga memberkati banyak orang. Jamahlah setiap mereka yang mendengarkan siaran kami ini Tuhan. Roh Kudus bekerja sebagaimana firman-Mu bahwa apa yang kami taburkan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tetapi dia akan datang membawa hasil. Di mana setiap orang akan dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka mengambil keputusan percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus berkati semua saudara yang sudah terlibat di dalam acara malam hari ini. Di dalam nama-Mu yang suci dan kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam brother. Amin, amin. Selamat malam Pak. Ya, Malam Pak. God bless you. Satu hal lagi yang sama katakan, Bu. Satu hal saya bisa bicara ya. Klaim-klaim Islam yang mengatakan bahwa mengapa Quran itu tidak bisa diterjemahkan dan harus diterjemahkan, bahwa nanti akan diganti-ganti atau dirubah-rubah oleh orang lain. Namun ternyata Quran itu ternyata ada beberapa mushaf. Di Indonesia malah tersebar 3 mushaf. Dan mungkin juga isinya berbeda. Dan ada sekian banyak mushaf. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa tidak dirubah-rubah, tidak menutup kemungkinan orang-orang terdahulu juga merubah-rubah. Bahkan zamannya Utsmani, tulisan aslinya, maksudnya catatan aslinya tidak pernah ada. Kalau yang ada sekarang kan yang dikopi, yang dicetak secara mesin cetak. Yang aslinya di mana? Begitu, harus dipertanyakan seperti itu. Jadi bisa saja dirubah-rubah, kan gitu. Itu klaim-klaim Islam mengatakan bahwa memang Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan karena takutnya dirubah-rubah. Namun ternyata ada beberapa mazhab, bahkan banyak mazhab. Bahkan ada kalimat-kalimat yang sebelum Quran turun itu sudah ada kalimat itu. Mungkin itu di copy paste juga. Saya rasa itu sih. Terima kasih. Dilanjut dulu teman-teman.
Silakan teman-teman. Lanjut. Pak Domba Oke, masih live kah? Iya, Sudah ini barusan aku matikan. Oke, berarti ini ya sambil ngobrol-ngobrol malam ya. Silakan Pak Bram. Oke, Ada yang masih live? Ini udah selesai ya? Sudah. Ya. sudah. Oke, saya Sudah. matikan dulu ya. Oke, Bu. Tapi ini buktinya Pak Arjuna udah nggak lama lagi nih Pak. Di Indonesia akan ngebom nih bentar lagi nih. Kepalsuannya semakin udah nggak bisa ditutupin lagi, nggak bisa dibendung nih dah. Iya, nggak bisa. Ya, emang nggak bisa. Indonesia Dengan- memang seperti itu. Iya, teknologi begini masif, ya semua hal bisa diakses, jadi nggak bisa lagi. Kalau dulu bisa ditutupi, sekarang nggak bisa lagi. Iya, emang nggak bisa. Karena Nggak sekarang bisa. udah zaman terbuka dan orang bisa mencari artinya apa sih artinya ini, mengapa ini dan mengapa itu, mengapa ini. Iya, Contoh mengapa harus kita membenci di luar Islam. Contoh kan pasti orang mencari tahu kenapa gitu. Iya. Dan orang-orang itu misalnya khususnya lebih banyak wanita ya. Apa namanya kesetiaan itu. Karena ini bohong loh. Banyak orang Islam mengatakan misalnya ada seorang wanita muslim mengatakan bahwa saya itu kalau suami saya istri lebih itu nggak masalah. Itu sebenarnya dia menipu dirinya. Dia menyiksa dirinya. Nggak ada seorang manusia pun yang rela jangankan udah nikah, udah beristri, Waktu udah pacaran bersuami aja. istri. Waktu pacaran aja kalau diselingkuhin udah diputusin. Kan gitu, logikanya di situ. Iya. Betul itu Pak Arjuna. Secara psikologi telah membuktikan bahwa wanita itu tidak mau diduakan. Enggak. Iya, Karena Gitu. karena apa? Sebenarnya cinta itu kan merupakan karakteristik daripada atau sifat daripada Allah sendiri ketika dia katakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia ini serupa dan segambar dengan kita. Itu termasuk cinta itu, maka Tuhan tidak mau diduakan. Dia tidak mau ada Tuhan lain selain dia. Nah, Bukan jadi kita suami dan istri, ya suami dan istri, laki dan perempuan itu kan gambaran diri Tuhan. Kan Karena begitu. itu Tuhan kita tuh Tuhan pencemburu. Betul. Gitu. Sangat pencemburu gitu. Jika ada yang Jadi, diselingkuhin, mencintai Dasarnya orang lain. orang dasarnya poligami itu dosa. Karena dia sudah berbohong dengan istrinya. bertentang. Nah, seringkali saya bilang gini, Saya sebenarnya belum pernah lihat, bentar Pak. Saya belum pernah lihat orang poligami kayak beli barang, ambil tok jadi miliknya. Tidak ada itu. tidak ada. Ya, pasti dia akan ada selingkuh dulu pandang-pandang dulu. Ada pandang-pandang dulu kan. Nah, dan dia berbohong mikir-mikir sama ya. istrinya. Semua Betul. jadi rahasia. Tapi itulah Muslim. Yang penting bisa adil. Repot. Adil pun masih Nggak absurd. Adil yang iya. dimaksud itu apa? Ya kan? Adil yang dimaksud masih apa? absurd. Ya, Karena jadi banyak kalau dasarnya mereka orang-orang tersiksa, Bang. Banyak wanita-wanita tuh tersiksa. Mereka merasa adil itu kalau soal hal duniawi, tapi secara psikis itu mereka tersiksa. Sebenarnya itu kalau mau katakan jujur, tapi memang sudah menutup diri gitu. itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membuka aib manusia. Jadi manusia adalah membuka aib. Itulah benar-benar ayat-ayat dari Nabi Muhammad. Bang Domba ini saya pikir nih Raja Dangdut tadi nih. Itu gara-gara para netizen saya. Waktu itu saya bicara dengan Sofi. Nih gitu kan saya baca Quran. Nah, langsung si Sofiatul langsung menyimpulkan kayak Roma Irama. Kenapa kamu Roma gitu? Aduh terlalu. Jadi orang chattingku juga gitu.
Jadi dipanggil Lihat. Bang Roma katanya. Haji domba. Loh, tadi aku bertakia Pak, bertakia penuh orang Kristen sini mampus semua, bener. Geleng-geleng mereka. Si Dani nggak bisa apa-apa ya, takianya masih di bawah saya ternyata. Kalau takia mah gampang. Tanya siapa di sini yang tadi aku bertakia, yang jadi apa namanya, lawyernya Dani. Ya itu betul itu. Itu pintar itu. Aku heran. Takia apa? Enggak tahu. Orang chatterku, orang ini netizenku. Wih gitu semua. Mantap gitu. Jadi orang Gitu, siapa di sini yang mengakui semua? Mengakui kan? Bingung mereka. Nih di sini semua orang Kristen bingung semua. Buat Tapi takiain. itu si Sumarlin berubah ya. Yang dulunya orang itu suka ngotot, jadi berubah dia. Ya tadi kalau mau Pak Sumarlin besok-besok tolong kasih waktu ya. Saya tanya gini, kenapa Pak Sumarlin belum murtad? Gitu. Ya kita berdoa. Nggak Kalau usah Roh Kudus sudah ngomong bekerja. itu. Pelan-pelan aja. Roh Kudus sudah bekerja. Dia sudah mulai mau baca ya. Tapi pengertian dia masih dalam pengertian Islam. Tapi dari nada suaranya dia sudah berubah. Ya, jangan diledekin. Jangan. Kalau saya Soalnya sih responnya bagus sekali di WA saya. Jadi terima kasih. contoh Bu Yuni. Contoh Bu Yuni saya kasih pertanyaan gitu gimana? Diem dia bingung. Tadi tanya apa? Sampai 15 kali mungkin. Kalau Yuni itu 3 kali. Orang-orang kampungan. Kenapa Ibu Yuni tidak murtad? Dani, itu Bla bla bla. Tadi itu kenapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan itu mengatakan, Yesus mengatakan, kasihlah sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Saya mengasihi mereka, Pak. Entar terbang. Yang saya katakan tadi, soal wanita tadi, sebenarnya mereka itu sebenarnya tidak mengasihi wanitanya itu gitu. Jadi membuat wanita itu tersiksa gitu, seperti itu. Di mana kasihnya gitu? Letak itu yang saya mau katakan. Jadi itu sangat jelas mereka yang tadi poligami Bang gitu. Jadi mereka kalau itu tidak bisa, Pak. Iya, memang nggak bisa gitu. Tidak masuk di sana apa yang dikasihnya gitu. Terhadap istrinya sendiri tidak dikasih seperti dirinya sendiri. Gimana? Gampangnya ditamparnya gini. Bagaimana jika kamu masih pacaran nih. Dia selingkuh sama laki-laki. Rasanya gimana? Atau rasanya gimana? Iya, jangan langsung pernikahan. Atau rasanya gimana? Dibalik aja gitu. Iya. Jadi kasih analoginya waktu pacaran, jangan menikah. Iya. Atau pacarnya punya selingkuh yang lain, apa sakit nggak dia gitu? Itu di situ sakitnya. Berarti nggak mengasihi di situ, letaknya di situ. Iya. Itu sakitnya poinnya. Dimana, Pak? Sakitnya tuh di sini. Itu poinnya, nggak ada kasihnya di situ. Jadi kalau tadi aku dikasih waktu sama Mama Ibu Yuni, mampus tuh Bu. Kutanyain kan, apakah Tuhanmu yang Maha Kuasa tidak bisa menjadi manusia? Untuk apa begini? Kan udah bingung. Teman chatku menusuk bro, nggak tahu apa aja menusuk. Jadi aku begitu juga akan ke semua orang, kenapa kamu tidak murtad? Langsung. Jadi begini Domba, yang membuat saya heran, dunia ini banyak fenomena alam yang cukup mengkagetkan, mengwowkan. Tetapi kenapa lautan di bawah api itu yang mereka lihat karena ada uap, waktu ada uap gunung, uap. Jadi kan kalau dia panas berarti otomatis dalam logika kamu ada api di dalam. Air keluar uap api, ya kan? Logikanya uap ini panas, berarti di bawah itu kan ada api. Itu kan logika. Tetapi karena otak ibu pendek, mereka mengatakan itu keajaiban, suatu ayat yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, lautan dua warna itu yang ketemu itu. Ya, itu lautan yang di Arab. Yang dimana orang-orang Arab kalau
keluar dari Arab itu lewat laut itu. Kok mereka menganggap rasa hebat begitu? Ini yang membuat saya aneh dengan pola pikir mereka ini. Apa yang membuat wow gitu? Kecuali sesuatu yang tidak terlihat dengan kasat mata dan yang tidak terpikirkan oleh manusia. Contohnya ya, dalam ayat itu mereka dikatakan gini, ada sungai di dalam air dengan 2 warna sungai itu. Itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan mungkin itu belum ditemukan. Wah, baru itu saya bilang ayat yang luar biasa, fantastik. Tetapi ini yang mereka dituliskan di tahun 500-an itu, air yang lewat-lewat. Nah, orang-orang yang nggak berpikir panjang merasa hebat untuk hari ini. Seperti itu. Nah, di mana pola pikir mereka ini? Di mana logika dan nalar mereka ini? Emosi saya kalau mendengar mereka bicara begitu, menunjukkan kebodohan. Ya, kalau aku jawabnya sih tentang yang kayaknya pernah baca juga aku, bahwa di bawah laut itu ada air tawar kan, ada dulu. Bener apa enggak gua nggak tahu. Gitu. Yang di bawah laut ada api. Itu yang mereka banggakan dengan 2 pertemuan air. Sekarang kita lihat literaturnya Nabi Muhammad itu apa? Pedagang. Pedagang itu ketemu banyak orang. Gitu. Pasti kan berbicara. Kamu dari mana, bro? Gue dari Yunani, bro. Ada apa, bro? Apa hebatnya Yunani, bro? Kamu seorang apa? Oh, aku kesini pakai kapal laut. Wow, gimana itu kapal di laut? Kan cerita-cerita pasti gitulah. Masa lu ketemu orang luar negeri nggak mau nyapa? Pasti nyapa lah. Iya, jadi Nabi Muhammad itu tahu kemungkinan ya dari para pelaut. Kalau mungkin dasar katanya di laut itu ada air tawar, nah itu aku tanda tanya, benar enggak? Walaupun benar, terus apa faedahnya? Itu kan aku bilang itu nubuat apa ramalan. Nah, keterangan yang memang tidak bisa dilihat dengan mata, itu baru wow. Kalau seperti itu kan yang pertama, mereka keluar Arab, banyak juga orang yang di luar Arab datang ke situ, berbicara soal itu. Kan jadi menurut saya biasa-biasa aja. Iya. Jadi gampangnya gini, pernah nggak kamu bertemu orang gila, ya, habis itu dia ngomong nomor, dulu kan orang suka judi kan gitu, dia ngomong nomor, besoknya keluar sakti ini orang badan orang gila, besok didatangin lagi tuh minta nomor lagi, dan dia asal ngucap, ternyata benar, besoknya dia salah, jadi asal ucap zaman dulu tuh bisa aja. Lanjut. Nah, brother, kalau air di bawah laut itu, saya percaya mungkin di daerah lain ada. Di tempat saya itu ada, brother. Tapi jadi gini, ada aliran air di bawah tanah itu, ada yang melalui bebatuan itu sampai ke bawah laut itu ada. Di tempat saya ada. Jadi itu mata-mata air itu ada gitu. Jadi kalau air pas surut, kita bisa ambil air itu untuk minum. Bisa. Ada, iya, di tempat saya ada. Makanya ketika itu kalau seperti itu saya percaya ada, karena dunia ini kan bulat, kemudian saluran air itu kan bisa ke laut juga ada, bahkan ada air laut sampai ke tengah pulau kami ada juga gitu, jadi ikan bisa lalu-lalang ke situ lewat terowongan gitu, ada juga gitu. Jadi kalau para penyelam kalau bisa lewat itu, bisa lewat lorong itu, nanti tembusnya di tengah lautan di sana, di kedalaman sekitar 100 meter ke bawah lah gitu, ada, brother. Nah, jadi kalau itu bukan sesuatu yang wow sebenarnya, bukan sesuatu yang wow, memang itu alam. Asal mereka dari mana Nabi tahu bahwa di dalam air itu ada api? Itu mereka pasti mengatakan. Ada cerita kan, pasti kan ada cerita orang kan, betul. Saya setuju. Iya. Contoh gunung-gunung berwarna-warni, itu kan ada juga itu. Iya. Wah, emang orang nggak ada yang cerita. Nah, sekarang itu apa efeknya? Meramal atau gimana? Apa nubuat? Itu bukan ramal. Jadi kalau kau katakan itu mukjizat atau apa yang spesial, berarti para paranormal itu juga hebat-hebat juga dong. Iya. Ya itu, kenapa nggak kau jadikan nabi? Tapi begini, coba. Kalau besok-besok aku itu jadi nabi, kira-kira ada ayat nggak kalau mereka menolak
saya bukan nabi mereka. Bingung, bro. Kamu tahu nggak? Aku pernah, kamu coba kapan ada Sumarlin, kamu tanya sama Sumarlin. Benarkah domba kecil pernah mengeluarkan satu ayat tulisan Arab yang bagus? Saya sudah tampilkan 2 ayat dia gak berapa menit ya. Tulisan Arab, ya aku copy paste dong dari Alkitab. Kata-kata bijak. Satu pertama dibilang seperti syair. Oke, benar. Ya memang hampir kayak syair. Saya bikin lagi. Dia nyatakan apa? Hampir mirip dengan ada di Quran. Tertawa-tawa dia, kok bisa orang ini? Ya, aku tinggal copy paste, nama Tuhan tak gantikan Allah, lalu tak translate ke Arab, selesai. Kamu tahu, oh ini ada Ko Charlie. Tanya Charlie kalau nggak percaya. Saya yakin Ko Charlie bisa menuliskan bahasa Arab. Nggak lama, sudah bro, sudah aku chat di WA. Wah, panjang banget karena dia copas juga sama kerjanya. Saya tampilkan ke Pak Sumarlin, dia baca pelan-pelan. Mantap juga. Jadi alasannya umat Islam akan berpolemik. Ya. Kamu bikin pun surat banyak tentang Quran walaupun itu benar, tidak akan pernah bisa menjadi Quran. Karena tidak akan diakui. Bisa nggak dihafalin? Kan aneh. Padahal ayatnya menyatakan bikin satu surat yang seperti Quran. Tapi maunya umat Islam yang dipercayai umat Islam. Kan lucu. Aneh. Gue bikin jadi. Tapi kalau mau disuruh percaya, nggak mungkin kalian percaya di luar ayat kitab mereka. Di luar kata mereka. Kan dodol otaknya. Ini namanya jebakan Batman, tapi jebakan yang terlalu terlihat. Tapi otak mereka nggak mampu juga. Ya nyangkanya kita step by step. Ini ayatnya bagaimana maksudnya? Ya kamu tulis saja satu surat. Ya, yang seperti Quran. Maksudnya seperti Quran yang kembar gitu. Yang enggak, ya hampir menyerupai yang penuh hikmat. Aku sampai tanya, menurut Pak Sumarlin, jika saya bikin surat Quran satu aja, yang seperti apa? Pak tak tanyain dulu. Oh seperti ini, makanya aku ambil di Amsal. Aku copy paste, aku ganti namanya Allah. Tuhan di situ ganti Allah. Karena akan tuliskan keluarnya Allah. Ya sudah aku tampilkan. Jadi tanya dulu step by step. Memang aku kan kalau tanya step by step. Percaya nggak? Domba. Buka mute aja domba semua domba. Udah tinggal kita buka aja. Aku nggak bisa buka mute. Abang Ciko, aku unmute. Christian Crusader, aku unmute. Bu Lindsay. Benaru, aku unmute. Terus. Udah tak tanyain. Bisa co-host bisa. Iya, buka semua sudah tak suruh buka. Aku buka. Oke, aku ask mute semuanya ya. Iya. Yang bisa unmute itu Ibu Lindsay. Coba aku ask mute semua. Udah aku unmute semua kok. Udah aku minta semua untuk mute. Semakin selat tahajud maka tambah gelap, Bu. Tinggal sholat maka akan dijamah oleh Kudus. Tantangan buat umat Islam. Mantap. Ibu, elonya belum biru, Bu. Apanya belum biru? Itu kan mood all itu kan dibawakan ini Bu, ini khusus video. Sudah aku suruh buka kok semua. Ini. Tunggu aku ganti settingan di security, harus dari security itu bentar ya. Aku pamit lah ya, udah jam 1 besok ngurusin anak-anak. Oke deh. Iya, Shalom semua, selamat malam. Selamat malam. God bless you. Pak Bram. Ya Bu. Bukunya udah dipesan on the way ya Pak Bram ya. Okay. Paling berapa hari lagi sampai, nggak tahu perjalanan di tempat Pak Bram berapa hari sampai, aku kurang tahu. Okay, aku minta dikasih gratis map 1, map yang perjalanan bangsa Israel. Bu, sabar Bu, sabar. Ini Ibu Sofiatul digantungin aja, karena jangan takutnya dia nge-live terus ini. Aduh, kita juga nggak lihat. Enggak, Ibu Sofiatul kan saya yang live-in. Udah nggak. Iya. Terus yang dibawa ini, Ibu Sofiatul yang dibawa ini dia nggak ngerekam. Masalahnya mic-nya nggak ada video. Enggak, itu laptopnya dia. Yang tadi
Tadi dia minta loh Bu, yang acara kita ini Pak Bram di live kan. Kok di tempat nggak live katanya? Udah saya live kan. Cancelin. Pokoknya kalau Bu Sofia tuh itu yang melive-kan dari WIFM. Ya tadi dia minta, dia di settingan katanya kok di tempat aku nggak live sih katanya gitu. Mungkin karena kita lambat. Pak Bram tadi ada berbicara seminari. Seminari mana sih Pak Bram? Saya di Kalimantan. Dari Jogja, cabang Yogyakarta. Stay Yogyakarta. Maksudnya Abang sekolah di seminari gitu maksudnya? Iya, sekolah teologi ya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Pak Bram gelarnya STH ya Pak Bram? Enggak, Pak. BTH, Pak. Apa itu Pak? Ya. Apa Itu gelarnya apa Pak? Sarjana muda, Pak. Oh kalau STH sarjana muda? Saya belum STH-nya. Saya di BTH gelar dulu. Masih yang sarjana muda. Kalau dulu kan masih pakai BTH kan. Nah sekarang ini kan baru dikasih sarjana muda, ada yang sekarang ini kan diploma. Kan kalau dulu kan masih lama-lama kita masih pakai BTH. Ada yang baru Pak Bram, tapi ada yang baru Pak, ada yang gelar baru, tapi saya tidak tahu itu berapa tahun. Itu yang mana, setinggi Pak? Apa? Z, T. Jadi awalnya Z. Oh, baru itu ku dengar juga. Baru. Karena itu Pak Bram itu singkatan daripada sub teologi ya. Oh ya, mumpung ada ini ada Pak Bram nih, Pak Bram. Tanggal 14 April itu kan hari Kamis. Iya. Malam Jumat Agung. Iya. Nah, kita berkolaborasi ini Pak, bahas Yesaya 53. Oh iya, boleh. Tanggal 14 ya. Iya. Kan tanggal 15-nya itu kan Jumat Agung. Jadi malamnya kita bahas Yesaya 53, Pak Bram menjelaskan dari sudut kekristenan, sedangkan saya dari Yahudinya Pak. Oh iya, boleh.